Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Hafsa Afifah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kerangka strategi pembelajaran sekolah dasar yang meliputi 1. Pembelajaran berdiferensiasi, 2. Pengajaran dan pembelajaran responsif kultur, dan yang ketiga, pembelajaran sesuai level. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pada pembelajaran ini harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ada elemen yang harus diperhatikan pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik baik itu dari segi aspek kesiapan, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas. Dalam proses ini, guru perlu memahami apakah peserta didik itu belajar dengan individu ataupun dengan kelompok. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Produk di sini adalah hasil pekerjaan ataupun unjuk kerja yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh peserta didik. Berikut ini adalah contoh kerangka strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya mengambil kelas 3 semester 1 dengan muatan pelajaran PPKN dengan materi kewajiban dan hak. Kompetisi dasarnya yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian, guru memetakan profil belajar peserta didik. Di sini saya mengambil contoh dari gaya belajar peserta didik. Untuk membuat pemetaan tersebut, yaitu siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian untuk produknya, peserta didik diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang kewajiban dan juga hak di rumah, boleh dalam bentuk gambar, mind mapping, maupun dalam bentuk produk yang lainnya. Untuk prosesnya, untuk gaya belajar visual, saat menjelaskan, guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu secara visual. Untuk gaya belajar auditori, guru menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Dan untuk kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Pada bagian pendahuluan, setelah peserta didik berdoa dan juga dicek kesiapan belajarnya dan juga dicek kehadirannya, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan pemetaan gaya belajarnya. Yang kedua, guru menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya dengan topik pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Dan yang ketiga, guru menyampaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Pada kegiatan inti, siswa mengamati panduan pembelajaran dan juga melakukan proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, siswa mendapatkan bimbingan dan juga arahan dari guru. Yang ketiga, siswa melakukan diskusi di kelompok masing-masing tentang jenis produk yang akan dihasilkan. Yang keempat, siswa membuat produk yang menyajikan berbagai bentuk kewajiban dan juga hak di rumah. Pada kegiatan ini, untuk kelompok dengan gaya belajar visual bisa membuat peta pikiran atau mind mapping tentang kewajiban dan juga hak di rumah. Untuk kelompok auditori, siswa difasilitasi untuk bisa membuat lagu maupun produk yang lainnya yang menggambarkan hak dan kewajiban di rumah. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik,
siswa difasilitasi atau diarahkan untuk bisa membuat peran atau membuat bermain peran tentang kewajiban dan hak di rumah sebagai anggota keluarga. Dan yang kelima, siswa mengkonfirmasi pemahamannya terkait dengan materi pokok yang dipelajari tersebut. Untuk bagian penutup, siswa dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan secara bersama-sama, kemudian siswa melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran responsif kultur. Pengajaran dan pembelajaran responsif kultur adalah model pembelajaran teoristis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Berikut adalah contoh kerangka strategi pembelajaran dan pengajaran responsif kultur. Di sini saya mengambil tema tentang kepahlawanan. Untuk materi pokoknya adalah meneladani kepahlawanan dan juga patriotisme tokoh di lingkungannya. Tujuan pembelajarannya dengan berdiskusi siswa dapat meneladani tokoh pahlawan di daerahnya dengan baik. Untuk langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan persepsi tentang kota Yogyakarta dan juga memberikan salah satu contoh pahlawan yang ada di kota tersebut, yaitu ada pahlawan Pangeran Diponegoro. Kedua, guru melakukan simulasi tentang contoh karakter salah satu pahlawan daerah, kemudian memberikan sedikit penjelasan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas salah satu contoh pahlawan yang ada di daerahnya. Yang kedua, guru memberikan kertas yang berisi tentang cerita salah satu tokoh pahlawan di daerah. Kemudian cerita tersebut berisi tentang penjelasan tentang siapa tokoh tersebut, di mana beliau tinggal, dan apa saja yang dilakukan sehingga memperoleh gelar sebagai pahlawan. Yang ketiga, berdasarkan cerita, siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang nilai-nilai yang didapat dan dapat diteladani dari tokoh pahlawan yang telah dipilih. Untuk yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusinya sebagai bahan diskusi di kelas. Dan untuk penutupnya, guru bersama dengan siswa merangkum, menyimpulkan, dan membuat refleksi berdasarkan materi yang telah dipelajari, yaitu tentang meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh pahlawan tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran sesuai level atau teaching at the right level. Merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada kemampuan peserta didik. Fokusnya adalah membantu peserta didik dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya atau literasi dan numerasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran sesuai level adalah sebagai berikut. 1. Pertama, guru membuat rancangan pembelajaran dengan melihat dari sudut pandang peserta didik. Jadi, perangkat yang dibuat dapat mengakomodasi keberagaman. Kedua, guru melakukan asesmen literasi dan numerasi. Peserta didik dikelompokkan sesuai tingkat perkembangan, bukan berdasarkan usia. Ketiga, implementasi pengajaran menggunakan model partnership yang dilaksanakan pada sekolah. Pada hari ketika peserta didik bersekolah, peserta didik belajar sebagaimana kelas reguler, dan pada jam terakhir mereka dikelompokkan berdasarkan kelas pembelajaran sesuai level untuk belajar keterampilan dasar literasi dan numerasi. Yang keempat, guru mengelompokkan dalam tingkatan atau level literasi dan numerasi. Pada kelas literasi, guru bisa membagi dalam tingkatan letter, words, paragraf, dan story. Dan kelas numerasi dibagi dalam tingkatan beginner, level 1, dan juga level 2. Pada proses ini, guru melakukan asesmen setiap saat, sehingga peserta didik dapat bergeser ke tingkatan selanjutnya kapan saja. Atmosfer yang dibangun pada proses ini adalah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dengan semangat kolaborasi bukan kompetisi. Selanjutnya, guru mengemas pembelajaran literasi dan juga numerasi dalam aktivitas diskusi dan permainan. Setiap peserta didik adalah murid sekaligus guru untuk peserta didik yang lainnya. Dan yang terakhir, guru terampil memancing keterlibatan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya.
Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.